warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah, mahasiswa S2 jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Malang. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana sih supervisi pendidikan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan utama. Yang pertama, saintifik, artistik, dan klinik. Nah, ketiganya tentu memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Nah, sebelum kita membahas terkait itu, kita harus tahu makna apa sih itu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui bimbingan dan evaluasi terhadap guru serta tenaga kependidikan yang lainnya. Nah, tujuan utama supervisi tujuan ini yaitu adalah untuk memastikan bahwa proses pembelajaran itu berjalan efektif, meningkatkan profesionalisme guru, serta mendukung pengembangan kurikulum yang relevan dan berkualitas. Mengapa supervisi ini penting? Nah, supervisi ini penting karena membantu menciptakan lingkungan belajar yang produktif, memberikan dukungan bagi guru dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada, dan memastikan bahwa standar pendidikan itu terpenuhi. Nah, peran supervisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan atau meningkatkan kualitas pembelajaran itu berperan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam proses mengajar, juga membantu guru menemukan solusi untuk masalah pengajaran, serta menyediakan masukan yang membangun bagi peningkatan metode dan strategi pengajaran. Dampak supervisi terhadap kinerja guru dan siswa yaitu adalah supervisi yang efektif ini mendorong peningkatan keterampilan mengajar guru, meningkatkan motivasi mereka, dan pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian hasil belajar siswa yang lebih baik. Supervisi pendidikan dengan pendekatan saintifik, artistik, dan klinik dapat memperkaya pemahaman dalam mengembangkan kualitas pendidikan, baik pada guru maupun siswa. Berikut penjelasan terkait yang pertama yaitu adalah pendekatan kepada saintifik. Pendekatan saintifik tujuannya yaitu pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil pendidikan melalui metode-metode yang sistematis, berbasis bukti dan objektif. Untuk prosesnya terkait saintifik ini yaitu adalah supervisi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang akurat dan analisis statistik tentunya. Lalu teknik seperti observasi terstruktur, wawancara yang terarah, dan survei itu digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran dan kinerja guru. Untuk kelebihannya terkait saintifik pendekatan ini adalah memungkinkan untuk supervisi ini untuk lebih objektif, terukur, dan berbasis data, sehingga rekomendasi yang dihasilkan itu lebih relevan dan jauh lebih akurat. Nah, ketika membahas kelebihan pasti ada kelemahan. Kelemahan terkait saintifik ini yaitu adalah terlalu fokus pada data kuantitatif yang bisa mengabaikan faktor-faktor kontekstual, emosional, dan subjektif yang juga penting dalam proses pembelajaran. Contoh dari pendekatan saintifik yaitu adalah penggunaan tes hasil belajar untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Penerapan penggunaan tes hasil belajar untuk mengukur efektivitas pembelajaran. Lalu observasi kelas untuk menganalisis interaksi guru maupun siswa. Itu adalah contoh pendekatan saintifik. Lanjut kepada pendekatan artistik. Tujuan dari pendekatan ini ialah berfokus pada kreativitas, spontanitas, dan keunikan dalam proses pembelajaran. Supervisi ini juga bersifat artistik, yaitu mengakui bahwa mengajar adalah seni yang melibatkan intuisi dan kreativitas. Untuk prosesnya sendiri yaitu pendekatan ini memungkinkan
supervisor untuk mengamati dan memberikan umpan balik atau feedback tentang cara-cara inovatif guru seperti mengajar, lalu memperhatikan aspek-aspek estetis, dan juga membangun suasana yang kondusif untuk kreativitas-kreativitas yang lain. Untuk kelebihan pendekatan artistik ini yaitu adalah memberikan kebebasan pada guru untuk mengembangkan kreativitas dan juga memotivasi guru untuk menggunakan metode atau metode pembelajaran yang unik, juga memberikan ruang ekspresi secara personal. Kelemahannya terkait artistik yaitu adalah pendekatan ini cenderung subjektif dan sulit untuk diukur, sehingga sulit bagi supervisor untuk memberikan umpan balik yang terstruktur dan juga terukur. Contoh dari artistik ini yaitu penerapannya yaitu adalah diskusi kelompok untuk berbagi pengalaman maupun ide, lalu refleksi diri guru terhadap praktik pembelajaran, itu juga termasuk contoh dari pendekatan artistik. Lalu yang ketiga yaitu adalah pendekatan klinik. Nah, tujuan dari pendekatan ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru secara individual dengan cara intensif dan mendalam. Nah, ini sering digunakan untuk menangani kesulitan yaitu khusus yang dihadapi guru dalam pengajaran. Untuk prosesnya, pendekatan ini melibatkan observasi langsung, konferensi sebelum dan sesudah pengamatan, lalu serta pembinaan yang langsung dibina di kelas. Nah, pendekatan klinik ini seringkali berfokus pada satu aspek atau masalah spesifik yang ingin ditingkatkan atau yang ingin di-upgrade. Nah, kelebihan dari pendekatan klinik ini yaitu adalah sifatnya individual dan mendalam. Lalu pendekatan ini juga membantu guru dalam memahami kelemahan mereka dan menemukan solusi yang efektif. Untuk kelemahannya, pendekatan ini membutuhkan banyak waktu dan sumber daya sehingga sulit diterapkan dalam skala besar atau untuk banyak guru yang secara bersamaan. Contoh penerapannya yaitu adalah coaching untuk meningkatkan keterampilan mengajar guru, lalu pengembangan materi pembelajaran yang inovatif, dan lain sebagainya. Adapun kesimpulan dari tiga pendekatan ini yaitu adalah semuanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, maka dari itu semuanya dari ketiganya ini, dari saintifik, lalu artistik dan klinik, ini adalah satu kesatuan dan juga saling melengkapi. Nah, pendekatan saintifik itu memberikan struktur yang kuat. Jikalau artistik itu menambah dimensi kreativitas. Lalu kalau klinik itu memberikan sentuhan-sentuhan personal atau individu yang lainnya. Nah, kombinasi dari ketiga pendekatan ini memungkinkan terciptanya supervisi yang lebih menyeluruh dan juga fleksibel untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan juga hasil pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin itu sedikit informasi yang bisa saya bagikan dan saya share. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.